ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di sini begini, azani Allah wa iyyakum, di setiap waktu kita, melainkan panjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan kita rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun kenikmatan yang datang dari Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk sering-sering mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ayat tersebut yang insyaallah taala semua dari para hadirin sekalian menghafal ayat yang tadi saya bacakan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat apa, Rasul? Al-Duha. Nah, surat yang pendek, dalam surat Al-Duha, ayat yang terakhir. Nah, kalau kita lihat, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, laqad bi ni'mati rabbika. Ini isim mufrad yang mudhaf. Kalimat yang tunggal yaitu nikmat disandarkan kepada kalimat yang lain, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun kenikmatan dari Rabbmu. Dalam kaidah ilmu usul fikih, yang azani Allah wa iyyakum, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Isim mufrad, kata yang tunggal, yang mudhaf, yang disandarkan kepada kalimat yang lain, menunjukkan makna yang umum, mencakup semua jenis kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua jenis kenikmatan yang kita rasakan, baik nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah, baik kenikmatan yang sifatnya perkara-perkara duniawi, azani Allah wa iyyakum, dalam bentuk kesehatan, waktu luang, kelapangan rezeki, istri, anak yang banyak, dan seterusnya, azani Allah wa iyyakum. Termasuk pula nikmat yang harus sering kita ingat di sini, azani Allah wa iyyakum, yang kita ceritakan kepada orang lain dalam bentuk atau dalam rangka
Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat diniyah. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan agama kita yang azani Allah wa iyyakum. Dalam bentuk Allah Azza wa Jalla memilih kita termasuk deretan kaum muslimin. Di saat umat manusia di seluruh penjuru dunia yang azani Allah wa iyyakum tidak semuanya mendapatkan nikmat Islam. Bahkan mayoritas umat manusia mereka berada di atas kekufuran. Nah, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dalam bentuk azani Allah wa iyyakum ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, mengenal jalan yang seharusnya kita tempuh sebagai shiratal mustaqim yang menghantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat tersebut. Tidak semua kaum muslimin azani Allah wa iyyakum lurus jalannya. Tidak semua kaum muslimin azani Allah wa iyyakum benar apa yang dia yakini. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mengetahui jalan yang lurus, yaitu jalan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah yang kemudian diamalkan dan dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Di saat tidak semua kaum muslimin mengetahui hal yang kita ketahui. Ada di antara mereka yang memahami agama dengan akal pikirannya semata, mendewakan akal. Ada pula di antara mereka kaum muslimin azani Allah wa iyyakum memahami agama dengan hawa nafsu. Ada pula di kalangan mereka yang memandang Islam kaum muslimin azani Allah wa iyyakum disesuaikan dengan perasaan. Cocok dengan perasaannya, entah dia laki-laki atau perempuan, diambil. Yang tidak cocok dibuang tanpa melihat apakah itu ajaran dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada setiap kaum muslimin. Ternyata lebih daripada itu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih besar dari hal itu semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di saat seluruh kaum muslimin yang mungkin mengenal al-haq, yang mungkin mengetahui jalan yang benar yang harus ditempuh, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam bentuk talabul ilmi syar'i. Diberi kesempatan bisa menggali dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengenal mana al-haq yang harus diketahui, yang harus diamalkan, dan mana al-batil yang harus kita jauhi kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang dengan itu kita bisa menjaga diri kita, kemudian keluarga kita dari kobaran api neraka wal-iyadu billah. Nah, subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ala nikmat ala nikmat. Kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang mungkin di antara saudara kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum belum mendapatkan kesempatan sebagaimana yang kita miliki. Yang mungkin di kalangan saudara kita terhalangi untuk bisa talabul ilmi syar'i dikarenakan penghalang-penghalang yang menghadap dirinya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Fashkuru ala hadhihi ni'am, maka bersyukurlah atas nikmat tersebut kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah, yang merupakan jalan kebenaran yang mutlak, tidak ada sedikit pun kebatilan padanya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nikmat tersebut tidak lain adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum nikmat dalam bentuk kitab suci, pedoman hidup kita yang bernama
Al-Qur'anul Karim. Kita akan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang bisa merubah kegelapan yang meliputi kehidupan kita menjadi terang benderang dengan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim." Inilah Al-Quran, sebuah kitab. Litukhrijan nas, supaya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju jalan Rabbmu. Ya, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya al-ilm. Dari kegelapan kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di lain ayat, tepatnya dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan kepada kita nikmat Al-Qur'anul Karim sekaligus tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai bahan muhasabatun nafsi, koreksi atas diri kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Seberapa jauh kita telah menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Sad yang menyebutkan tentang keutamaan sekaligus tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu mubarakun." Inilah Al-Qur'anul Karim, sebuah kitab yang diberkahi, kitab yang penuh dengan barakah. Barakah bagi siapa yang mau mengikutinya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Barakah bagi siapa yang mau membacanya, tentunya sesuai dengan tuntunan syar'i. Ya, tidak asal baca dengan tanda kutip. Ya. Barakah bagi siapa saja yang mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Qur'anul Karim, sebuah kitab yang dipenuhi dengan barakah, yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka umat manusia mentadabburi, memahami, memikirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ini tujuan yang pertama. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia di akhir zaman, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi, memikirkan dan memahami, menghayati ayat-ayat tersebut kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas, yang memiliki nurani yang jernih, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang kedua, supaya kaum mukminin bisa mengambil ibrah, supaya kaum mukminin bisa mengambil peringatan, bisa mengambil manfaat dan faedah dari Al-Quranul Karim. Nah, ini nikmat yang luar biasa kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Allah menuntut dari kita supaya kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembalinya kepada diri kita pribadi kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan itu wujud syukur kita terhadap nikmat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, setiap kenikmatan yang diberikan, yang kita rasakan
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tanpa terkecuali pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Salah satunya nikmat Al-Qur'anul Karim. Yang sudah sangat mudah bagi kita untuk mendapatkannya, sangat mudah bagi kita jalan untuk mempelajarinya, dan sangat mudah bagi kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum untuk menggali isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim dengan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau zaman dahulu, ya, di zaman para sahabat, zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim terpisah, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Ada yang menulisnya di atas lembaran kulit, ada yang menulisnya di papan-papan kain, ada yang menulisnya di tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditulis padanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu kesulitan di masa para sahabat yang tidak kita jumpai pada zaman saat ini. Ya, yang ingin tahu Al-Quran, yang ingin menghafalkan Al-Quran sangat mudah. Mau mushaf model apapun ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar ada. Yang bisa dimasukkan dalam saku sampai yang gede, kayak lemari sendiri jenazah yang Allah buat itu ada. Yang punya masalah dengan matanya karena hurufnya kecil-kecil, jangan khawatir. Ya, hanya pulsa yang besar. Ya, adalah banyak dari jenazah yang Allah buat itu kemudahan yang diberikan, kemudahan yang kita rasakan. Ya, itu untuk mendapatkan mushaf. Kemudian yang berikutnya, ketika kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ingin mempelajari dan menghayati kandungan daripada Al-Qur'anul Karim, dimudahkan. Zaman sekarang kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala wa jazakumullahu khairan sangat mudah didapatkan. Ya, dari mulai tafsir-tafsir yang besar berjilid-jilid, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsirnya Ibnu Jauzi, kemudian tafsir Ibnu Al-Arabi, tafsirnya Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala, sampai tafsir-tafsir yang ringan yang tidak kaum muslimin azani Allah wa iyyakum semua ada. Nah, ya, itu kemudahan. Dalam keadaan zaman dahulu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum untuk mendapatkan satu penafsiran dari satu ayat mungkin harus membutuhkan perjalanan sejauh sebulan perjalanan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum zaman dahulu. Ya, kita tahu yang pandai menafsirkan Al-Quran misalkan sehari bulan, sahabat bulan di wilayah Basrah misalkan, dalam keadaan dia ada di Madinah, harus rihlah terlebih dahulu. Itu hanya mendapatkan satu tafsir ayat saja. Adalah, ya. Nah, perjalanannya luar biasa, sebulan perjalanan. Ya, jangan dibayangkan alamnya, kondisinya seperti kita saat ini. Ya, kalau kita mau perjalanan gampang. Ya, naik pesawat bisa, jalur udara, darat, laut bisa, lewat tanah yang belum. Ya, mau kemana kalau lewat tanah yang gitu ya? Baik, Masya Allah, sangat dimudahkan. Zaman dahulu, subhanallah, sebulan perjalanan untuk mendapatkan satu tafsir ayat. Kalau sekarang mau berayat-ayat bahkan 100 juz sekalipun, ya tinggal kita kuat apa tidak dengarkan taklimnya. Kan itu ya. Nah, mau berapa ayat yang ditafsirkan? Banyak yang dibaca azani Allah wa iyyakum. Ingin tahu referensinya, marji'nya banyak. Ya. Yang tidak punya fulus untuk membeli kitab-kitab yang besar tadi dimudahkan. Ya, ada Maktabah Syamilah. Ya, benar. Adalah gampang semuanya yang azani Allah wa iyyakum. Kemudahan yang diberikan kepada kita tidak ada pada zaman terdahulu. Nah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'anul Karim semudah-mudahnya untuk diingat,
untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk ditadabburi. Fahal min mudzakir, adakah dari kalangan hamba-hamba kata Allah Subhanahu wa taala yang mau mengambil ibrah dari hal itu semua? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimudahkan semudah mungkin. Ya, ayat Al-Quran sangat mudah dihafalkan. Misalnya di sini al-Qani Allah wa iyyakum. Ya, tidak sesulit menghafalkan yang lainnya. Ya, tidak sesulit menghafalkan syair-syair dalam bahasa Arab. Nah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, adakah dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau mengambil kemudahan tadi? Ya, sudah dimudahkan semudah-mudahnya. Lantas pertanyaannya, di mana kaum muslimin yang mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Kemana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang katanya berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum tidak pernah menyentuh Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan saja. Ya, pas Ramadan tadarusan harus dibuka Al-Qur'annya. Kadang kalau awal Ramadan dicari, "Lis, mana Al-Qur'annya Bapak?" Kok tidak ada. Masa kata Al-Qur'annya tidak tahu di mana. Begitu ya. Nah, yang lebih parah, tidak ada mushaf Al-Quran di rumahnya. Allahul musta'an wa alaihi istiqlal. Apa bahasanya Pak? Nanti kalau ke masjid, di masjid kan banyak Quran-Quran wakaf. Ya, nah, kemudahan Pak. Allahul musta'an wa alaihi istiqlal. Kemana? Ya, kaum muslimin yang sedemikian banyaknya yang diberi sekian banyak kenikmatan dan kemudahan, kemudian tidak diambil kesempatan tersebut kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan hal itu semua kepada kita. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan yang kita rasakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam pihak-pihak yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka orang-orang musyrik wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka sudah tertutup sehingga tidak mampu memahami Al-Qur'anul Karim? Padahal mereka kaum musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, mereka terlahirkan dari keturunan bangsa Arab. Ya, sehingga nggak perlu lagi belajar nahwu, wadih, mutammimah, juriyah dan semisalnya, nggak perlu. Ya, nggak perlu pada belajar nahwu segala macam, nggak perlu. Ya, sehingga sangat mudah. Tapi kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum musyrikin, orang-orang kafir. Pantas kalau nggak mau mentadabburi Al-Quran, kan gitu ya. Padahal sarana mereka miliki, kemampuan ada, potensi. Jangan ditanya ikan ibn azani Allah wa iyyakum afsahul Arab. Ya, kalau dalam tinjauan kaidah bahasa Arabnya mereka, ya, kaum musyrikin saat itu afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih bahasanya ikan ibn azani Allah wa iyyakum. Tapi tidak mau mentadabburi Al-Quran, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kaum muslimin sendiri yang mengaku beragama Islam, mengaku pedoman hidupnya Alkitab wa Sunnah, tapi tidak mau mentadabburi Al-Quran, karena azani Allah wa iyyakum. Apakah pantas yang demikian dilakukan oleh seorang muslim? Tentu tidak layak karena azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang berbahagia ini kita mengajak kepada semua pihak, baik dari kalangan rijal, kaum lelakinya, demikian pula an-nisa, kaum wanitanya, untuk kembali mentadabburi Al-Qur'anul Karim, kembali membaca Al-Qur'anul Karim, kembali mengkaji isi Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allah wa iyyakum. Dan itu merupakan ciri keselamatan seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Ciri keberhasilan seorang hamba di dunia wal akhirah.
ciri hamba-hamba yang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya kepada orang lain. Disebutkan azani Allah wa iyyakum. Baik mempelajari cara membacanya, tajwidnya, ataupun mempelajari bagaimana tafsir Al-Qur'anul Karim, juga mempelajari bagaimana cara mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Demikian pula mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu untuk yang belajar. Begitu pula orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran dengan berbagai macam bidang-bidangnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang mengajarkan tajwid dapat keutamaan itu. Yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dapat keutamaan itu. Yang mengajarkan usul dalam menafsirkan Al-Quran juga mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, itu janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada yang bertanya, memangnya kenapa kalau kita nggak mentadabburi Al-Quran? Ya, kok sampai ngotot teriak ke sana kemari untuk membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim? Ya, akibatnya apa sih? Orang kok tidak, seseorang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebuah ayat yang merupakan akibat hukuman bagi orang-orang yang berpaling dari mempelajari Al-Quranul Karim. Juga berlaku pula bagi yang berpaling dari mempelajari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan lebih umum daripada itu, bagi siapa saja yang tidak mau mempelajari Islam yang dia peluk kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, dan juga hukuman yang akan dia rasakan waktu di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri mengingatku. Kalau kita baca tafsirnya, ini pentingnya belajar tafsir. Kita tahu apa maksud Allah dalam setiap ayatnya. Kalau kita baca tafsirnya, makna zikri, ada yang mengatakan dari mempelajari Al-Quran yang aku turunkan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikri ini berpaling dari Al-Quran. Ada pula yang menafsirkan berpaling dari sunnah. Ada pula yang menafsirkan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Yang semuanya satu makna yang dikatakan azani Allah wa iyyakum. Berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, berpaling dari Islam yang seharusnya dia pelajari, yang seharusnya dia amalkan, dia sengaja berpaling asyik-asyik, tidak memperdulikan, mengabaikan dan melalaikan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Apa hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka hamba tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit ketika di dunia. Sempit hidupnya walaupun melimpah hartanya. Ya, hartanya melimpah. Rumahnya Masya Allah megah luar biasa. Satu kabupaten Gresik tidak ada yang mengalahkan kemegahan rumahnya. Subhanallah. Ya, bahkan mungkin saking megahnya masuk rekor Guinness. Saking megahnya. Baik. Tapi kalau dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim, tidak mau mempelajari Al-Qur'anul Karim, yang mendapatkan kehidupannya sempit. Ini ancaman bukan dari saya. Kalau saya mengancam mungkin layak untuk dilakukan. Gitu ya. Ini mengancam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu melakukan apa yang dikehendaki kaum muslimin azza Allah wa iyyakum. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala hidupnya sempit. Salah satu bentuk kesempitan yang dia rasakan kaum muslimin azza Allah wa iyyakum ada tuma'ninatil qalbi. Hatinya tidak pernah merasa tenang. Ya, sudah segudang hartanya masih belum cukup. Ya, waktunya dikejar-kejar dengan urusan dunia. Masya Allah. Bertambah hartanya, tambah sulit di dunia. Ya, tetangga sebelahnya yang santai-santai saja, gitu ya. Nah, secara ekonomi jauh di bawahnya, kita diberi nazar ya Allah wa iyyakum, hidupnya adem ayam tentrem. Masya Allah. Ya. Dirinya secara luar, Masya Allah, perfect kehidupannya kaum muslimin nazar ya Allah wa iyyakum. Ya, perawat pakaiannya Masya Allah terlihat lebih licin, yang mungkin kalau ada lalatnya itu langsung jatuh saking licinnya. Nah, luar biasa itu. Kendaraannya Masya Allah tinggal diri. Ya, secara dekat, secara dekat, secara jauh ada semua kendaraan yang dibutuhkan. Mau roda 1 sampai roda 6 ada. Ya. Nah, harta Masya Allah melimpah. Semua kebutuhan yang dimiliki sendirinya azan ya Allah wa iyyakum. Tapi manakala dia kufur, manakala dia berpaling dari mempelajari Al-Quranul Karim, sempit hatinya. Tidak pernah merasa puas sekali dengan azan ya Allah wa iyyakum. Dan itu bentuk kesempitan hidup yang dia rasakan. Ya. Umumnya saat itu kaum muslimin, ya, orang-orang minyak dalam tidurnya, dia nggak tenang tidurnya. Sudah di atas ranjang yang empuk, Masya Allah, spring bed, gitu ya. Nah, nggak bisa tenang kalau kita tidur. Wah, gimana dengan hartaku yang di sana, bisnisku yang di sini, ya. Nah, tahu-tahu berdiri teleponnya, bos, ya, telur yang kemarin dikirim 7 kontainer pecah semua, pecah kepalanya, dengan ya Allah wa iyyakum. Nah, padahal tetangga sebelahnya yang tidur di atas spring bed, bukan spring bed, spring bed, ya, dari bambu bisa dibikin harga yang Allah wa iyyakum. Tidak ada kasurnya, ya, lelap tenang dalam tidurnya bisa dibikin harga yang Allah wa iyyakum. Ya, padahal hidupnya pas-pasan, tenang ketika dia mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, yang ini secara lahir Masya Allah, tapi batinnya tersiksa dari bikin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, luar biasa, semua waktunya dikejar-kejar dengan urusan dunia, tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Tidak jarang mereka melampiaskan, ya, kegalauan hatinya dengan perkara-perkara yang bisa membuat mereka melupakan, ya, urusan-urusan tersebut. Tidak jarang mereka menganggur-angurkan di dunia malam, misalnya di azan ya Allah wa iyyakum, pakai narkoba segala macam dan ini dan itu, kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, itu menunjukkan sempit hidupnya. Ya, stres misalnya di azan ya Allah wa iyyakum. Depresi dan misalnya tidak jarang menghadapi mereka-mereka yang demikian keadaannya. Nah, itu situasi di dunia. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak merasa kalau sedang dihukum. Ya. Ya mungkin sebagian pihak ketika diingatkan, mana tidak ada kesulitan hidup yang saya rasakan. Semakin saya berpaling dari Al-Quran, semakin saya jauh dari Islam, semakin bertambah harta saya. Ya, itu secara zahirnya. Padahal batinnya, saya yakin di sini berdina azan ya Allah wa iyyakum sangat-sangat sempit. Yang mungkin dia berusaha menutupi kesempitan dan kegalauan hatinya sebisa mungkin. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas kebenarannya, tidak ada kebatilan dan kedustaan sedikit pun pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Karena kalau hukuman di dunia masih mungkin untuk selamat darinya ketika seseorang bertaubat. Ya, masih mungkin dia dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hukuman untuk tindakan seperti ini berlanjut pada kehidupan akhirat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kelak pada hari kiamat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bangkitkan hamba tersebut dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Dia protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku melihat? Ya. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nah, bukankah dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, datang kepadamu ayat-ayat kami, datang kepadamu Al-Qur'anul Karim. Pada ceritaha, engkau lupakan begitu saja Al-Quranul Karim. Engkau berpaling darinya, engkau mengabaikannya, melalaikannya dalam keadaan engkau mampu. Mungkin dikarenakan dia masih muda, ya, masih muda, dan diberikan azan ya Allah waliyakum remaja, ya, atau lajang tadi misalnya, masih mampu. Potensinya sangat-sangat tinggi untuk bisa menghafalkan, mempelajari dan mentadabburi kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya, pada usia yang belia. Dan itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Usia muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk apa? Nah, atau dalam keadaan dia masih mampu, walaupun dia sudah berumur, misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Sampai bilang kalau yang sudah berumur tertutup baginya jalan thalabul ilm, tidak bisa dibina azani Allah wa iyyakum. Jangan termakan oleh bisikan dari syaitan la'anahullah. Sudah tua, anaknya sudah banyak, ya. Nah, masa enggak malu harus duduk berdampingan dengan orang-orang yang mungkin secara umur itu cucu kita misalkan. Nah, itu peserta majelisnya. Masa enggak malu? Ya, duduk mendengarkan penjelasan arahan dari orang yang jauh di bawah kita usianya. Ustaznya masih muda, nah, masih muda dia, ya, apalagi kalau penampilannya kurang meyakinkan, jenggot naga gitu ya. Nah, bukan 1, 2, 3 helai gitu toh. Ya, masih mending kalau usia yang belia ditutupi dengan jenggot yang lebat, masya Allah. Ya, jenggot putih, jenggot yang lebat, ya, kalau pakai imamah orang anggap syih, gitu ya. Padahal belum tentu. Gitu ya, belum tentu itu menjadi nazar ya Allah wa iyyakum. Nampaknya sangar, penampilannya meyakinkan, baca Al-Quran jatuh teratur. Begitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, syaitan la'anahullah seringkali yang bisikan yang demikian kaum muslimin nazar ya Allah wa iyyakum, dihantui dengan perasaan-perasaan seperti ini. Padahal dia masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berapapun usia kita. Bukankah para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in ada di kalangan mereka yang baru mengenal Islam, baru mengatakan 2 kalimat syahadat di saat usia mereka tidak lanjut kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Karena dikira para sahabat kan itu masuk Islamnya itu seperti kita, lahir langsung muslim. Tidak semuanya demikian. Ada yang masuk Islam ketika usianya sudah berkepala 4. Ya, tidak mungkin. Secara keumuman di sini disebut azani Allah wa iyyakum yang sudah masuk kepala 4 merasa sudah tua, gitu ya. Misalnya yang kepala 4 yang baru kepala 3 sudah merasa tua saya, gitu ya. Nah, apalagi yang sudah kepala 4. Apakah para sahabat surut patah semangatnya gara-gara usianya yang sudah lanjut? Yang 45 tahun baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia sudah 2 kalimat syahadat saja. Ya, selesai Rasul. Keluar saya enggak, bukan saatnya lagi untuk mempelajari Islam, kan gitu ya. Nah, tidak akan diberi azan ya Allah wa iyyakum. Ada di kalangan mereka yang sudah kakek-kakek baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang diberi azan ya Allah wa iyyakum. Rasul tidak mengatakan wahai para syekh di kalangan sahabat, ya sudah duduk saja di rumah.
Ya, nggak perlu ikut taklim, nggak perlu datang ke masjid mendengarkan yang nggak perlu, sudah tua soalnya. Tidak ada yang dari sini azan yang Allah aku. Itu yang sudah kakek-kakek. Ya, yang sudah putih menyala semua rambutnya dari sini azan yang Allah aku. Tidak ada kata terlambat. Apalagi kita yang dari sini azan yang Allah aku. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Ya mungkin kita dihantui dengan perasaan-perasaan seperti itu, malu dengan teman majelis yang jauh di bawah umurnya, malu dengan ustaznya yang jauh lebih muda dari dia, yang mungkin kalau diukur, wah ini ustaz saya ini sama dengan anak saya yang nomor 5 ini usianya. Masa saya mau belajar sama orang seperti ini misalkan kita diberikan dari Allah, wa iya. Hati-hati. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan itu dari siapa. Imam Syafi'i mengatakan di dalam bait syairnya, ya, wa man lam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat. Ya, ada yang merasa pahit dalam belajar dikarenakan dia sudah tua. Gitu ya. Yang namanya kalau sudah tua kan otomatis zakirohnya, daya hafalnya melemah. Gitu ya. Nah, itu kepahitan tersendiri yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah lanjut usianya. Nah, baru berjalan-jalan, ya, taklimnya berjalan 5 menit, masya Allah, semangat, on fire, ya, semangat masuk. Nah, memasuki menit yang ke-20, ya, yang di menit-menit awal lagi sudah hilang, ditumpuk oleh sel-sel yang baru. Ya. Nah, belum selesai dan ustaznya tadi ngomong apa ya? Nah, kalau nggak dicatat tambah kabur kan di sini azan yang Allah. Ya tadi Ustaz ngomong apa ya? Itu belum selesai darasnya. Nah, selesai darasnya Ustaznya mengucapkan salam, kemudian pulang ke rumah, ya. Ditanya misalkan sama istrinya atau sama anaknya atau sama cucunya, faedahnya apa dari salim tadi. Boleh-boleh sambil menggesek-gesekkan orang tuanya, ya, apa tadi Ustaznya ngomongnya? Lupa ya. Nah, itu tantangan tersendiri yang tadi berjina azan yang Allah buat dia yang tidak boleh membuat kita patah semangat ketika mendapatkan ujian seperti itu. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan hal itu, walaupun sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Dia akan terus dirongrong dengan rendahnya kejahilan sepanjang hidupnya. Ya. Mending kita malu, padahal tidak harus, ya. Tidak usah malu, tidak perlu malu. Saya azan yang Allah buat ia. Mending kita malu, dipandang oleh orang lain merendah, misalkan sudah tua kok tahu kumpulnya dengan anak-anak muda, kaji sana kaji sini dan sebagainya. Mending seperti itu. Daripada kita rendah karena kejahilan kita yang dari azan yang Allah buat ia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Bukankah dahulu waktu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau berpaling darinya, engkau melupakannya dalam keadaan engkau mampu. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian pula hari ini engkau dilupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ditinggalkan, tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bangkit dalam keadaan buta yang dibina azan ya Allah wa iyyakum. Itu alamatus syar, tanda kejelekan. Jika seseorang bangkit dengan dibina azan ya Allah wa iyyakum sudah tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana nasibnya nanti selanjutnya? Sangat-sangat dikhawatirkan dengan dibina azan ya Allah wa iyyakum terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'iyadu billah. Ya mungkin kalau kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dikembalikan ke dunia. Tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tangisan kita adalah tangisan jarak, tidak mungkin kita dikembalikan ke alam dunia yang dibina oleh Allah wa iyyakum. Dan itu adalah nasib orang-orang yang dulu suatu di dunia berpaling dari mendadaburi Al-Quranul Karim, lebih mengikuti dan menuruti hawa nafsunya yang dibina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kita menghimbau kepada semua pihak, baik dari kalangan ikhwan, dari kalangan kaum lelakinya, demikian pula akhwat dan nisa kaum wanitanya yang dibina azani Allah wa iyyakum, semua segala usia,
Kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali yang muda, yang tua, atau yang sedang-sedang Allah wa iyyakum untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali kepada pemahaman salafun saleh ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, supaya kita semua terhindar dari golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al tadi, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta wal iyad billah. Nah, masing-masingnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum mendapatkan keutamaan. Ya, yang mempelajari Islam bisa dia sudah berusia lanjut mendapatkan keutamaan yang dijelaskan secara umum oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita hadir dalam majlis ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosa kita tanpa melihat usia kita. Ya, itu keutamaan secara umum. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat Imam Muhammad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man jama'a qaumun", dan tidaklah ada perkumpulan sebuah kaum, ya, yadhkuruna Allah taala, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah dalam bentuk membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari tafsir Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari Islam dan seterusnya, yang dibina azani Allah wa iyyakum, la yuriduna bidzalika illa wajha. Tidaklah mereka melakukan hal itu kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Niatan hadir dalam majlis mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan wajah akhwat. Ya. Karena zaman sekarang kan diketahui dari jodoh sulit. Itu ya, foto sana kemari sini, ya pasang iklan di internet segala macam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak laku. Nah, kayaknya kalau itu saja, salah ini tetap lakunya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau dapat rekomendasi ustaz ternama, wah, langsung laku. Nah, mengalahkan iklan Jawa Pos sudah laku. Gitu ya. Nah, hadir dalam majelis aktif, Masya Allah. Ya, baru ngaji, Masya Allah, aktifnya luar biasa, semangat, 45, on fire setiap saat. Masya Allah, di front terdepan kalau tadi. Walaupun telah datangnya, maju berdebat di front terdepan. Ya, menghadapi saya terus sampai sini. Nah, ngobrol dengan ustaznya, sesekali memberi hadiah. Ternyata ada udang di balik saya. Gitu. Nah, kalau dari Facebook. Dibantu sama ustaznya, setelah selesai, menghilang. Ya, terdapat isiannya pun hilang. Entah kemana, tidak tahu, di dalam bumi atau kemana hilang. Kalau ini tujuannya untuk menjadi wajah akhwat, bukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengikuti majlis ilmu, misalnya azani Allah wa iyyakum, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, balasannya kata Rasul alaihi salatu wassalam, illa nada munadin, melainkan akan ada suara yang menyerukan di langit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ankumu maghfuran lakum qad hujilat sayyi'atukum hasanat. Bangkitlah kalian dari majlis tersebut dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, telah diganti amal kejelekan kalian dengan amal kebaikan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang bisa diraih oleh orang-orang yang mempelajari Islam ketika usianya sudah lanjut. Sementara yang mempelajari Islam di saat usia yang masih belia, masih muda, mendapatkan keutamaan yang lebih. Bisa diberikan azani Allah wa iyyakum. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Kita nggak bisa protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya baru mengenal Islam usia 40 tahun? Kok nggak dari dulu? Dan gitu ya. Tidak boleh demikian. Kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Syukuri apa yang ada. Adapun mereka-mereka yang mengenal Islam, mengenal dakwah yang benar pada usia yang masih muda, harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah keutamaan termasuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika umat manusia berkumpul di padang mahsyar, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, tidak berkhitan. Kemudian mereka yulzimuhumul araq, digenangi oleh keringat mereka karena matahari digerakkan 1 mil di sana di azani Allah wa iyyakum. Sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya kondisi pada saat itu. Yang sekarang saja jarak bumi dengan matahari, masya Allah, sangat jauh. Yang mungkin kalau coba kita menempuh dari bayi lahir sampai berusia 70 tahun, Allah nyampe apa enggak? Itu sekarang jaraknya bumi dengan matahari. Nanti di yaumul kiamat didekatkan 1 mil di sana bejana azani Allah wa iyyakum jarak. Ya, yang mungkin kalau sekarang jaraknya bergeser beberapa senti begitu saja, luar biasa panasnya. Ya, luar biasa panasnya. Di sebagian wilayah yang dijelaskan Allah wa iyyakum belahan dunia yang lain, saking panasnya ketika sandal dijemur di bawah terik panas matahari yang dijelaskan Allah wa iyyakum, kalau sandalnya terbuat dari karet, lengket di tanah. Kalau sandalnya terbuat dari kulit, lungker. Ya, tahu berapa? Langsung kritik di sana azan ya Allah yang kalau dari kulit saking panasnya. Ya, itu jaraknya masya Allah sangat jauh. Dan di yaumul kiamat hanya 1 mil saja jarak antara manusia dengan matahari yang di sana azan ya Allah iyyakum. Sehingga saat itu umat manusia tergenang dengan keringatnya sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Kalau jelek amalannya lebih banyak, kejelekan amalnya lebih banyak, akan semakin tinggi. Ya, keringat tadi menggenangi dirinya yang tadi azani Allah wa iyyakum. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepahanya, ada yang sedadanya, bahkan ada yang tenggelam di sana azani Allah wa iyyakum. Tidak ada saat itu payung. Ya. Tidak ada saat itu pohon yang digunakan untuk tempat berteduh. Tidak ada kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, karena saat itu pada mahsyar rasa. Ya. Yang dulunya dipenuhi dengan gunung-gunung ikan ibadina azani Allah wa iyyakum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada hari itu Allah memberikan naungannya kepada 7 orang ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, 7 golongan. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda yang tumbuh kembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masa remajanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan isinya yang dibina azani Allah wa iyyakum. Masya Allah. Luar biasa yang dibina azani Allah wa iyyakum. Itu keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang mau mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Yang mempelajarinya ketika usia sudah lanjut mendapatkan keutamaan. Yang mempelajarinya pada usia yang masih belia mendapatkan keutamaan yang lebih dari bidina azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga siapapun di kalangan kita, baik kita yang merasa sudah berusia dari bidina azan ya Allah wa iyyakum, sudah berumur, atau yang merasa masih belia usianya dari bidina azan ya Allah wa iyyakum, ambil kesempatan tersebut sebaik mungkin, secepat mungkin sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita semua tidak tahu kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat memiliki ajal yang telah ditentukan. Dan apabila tiba saatnya untuk dicabut nyawanya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Dengan alasan belum siap mati, tidak ada yang dibina azani Allah wa iyyakum. Wa la yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan.
karena kesempitan hidup yang membuat dia ingin mati dari bidana dari Allah wa iyyakum tidak bisa disegerakan kalau belum datang ajal. Nah, sehingga segera mungkin dari bidana dari Allah wa iyyakum kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki saat ini. Gunakan sisa hidup kita yang dari bidana dari Allah wa iyyakum dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, menghayati kandungan Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya dengan bidana azani Allah wa iyyakum. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita limpahan kenikmatan yang tiada tara di dunia wal akhirah. Nasallahu salamah wal afiyah di dunia wal akhirah. Pertama dari hal itu semua yang dari bidana azani Allah wa iyyakum. Para ulama kita yang dari bidana azani Allah wa iyyakum banyak memberikan pengajaran kepada umat tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan ini pula yang disarankan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam risalahnya Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah pada pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal. Nah, pada halaman yang keempat. Nah, pertemuan sebelumnya sudah dibacakan mukadimahnya. Kenapa kita ulangi karena perlu sekarang bukan kita punya. Kata beliau rahimahullah taala, ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap ummah. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Suratul Fatihah wa qisarus suwar. Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ini pelajaran pertama yang dihimbau oleh beliau rahimahullah ta'ala kepada segenap kaum muslimin untuk mempelajari, menghafalkan, membaca dengan bacaan yang benar, kemudian mentadabburi isinya yang bidana azani Allah wa iyyakum, khususnya surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah wa ma amkana min qisa'is suwar. Pelajaran yang pertama adalah mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang dimampui. Nah, kalau surat Al-Fatihah jelas bacaan yang wajib dan termasuk rukun dalam sholat kita. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah dalam keadaan dia mampu. Di surat Al-Zalzalah ila surat An-Nas. Dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Jadi beliau mengimbau kepada segenap kaum muslimin untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian mempelajari tafsir surat-surat pendek dalam juz Ammah. Setidaknya dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Karena ini yang sering dibaca oleh kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka. Nah, ini setidaknya. Berarti cukup sampai di sini saja bisa. Ya, tapi minimalnya kita mempelajari surat-surat yang biasa kita baca dalam sholat-sholat kita yang hanya bidana azani Allah wa iyyakum. Kita lebih daripada itu, maka kebaikan di atas kebaikan. Talqinan dalam bentuk membacakan kepada kaum muslimin surat-surat tersebut. Talqin itu membacakan kepada orang lain. Nah, ini himbauan dari beliau yang membacakan surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa tashihan lil qira'ah. Ya, sekaligus membenarkan bacaan kita. Wa tahfiran, dan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkannya. Dihafal. Ya. Tidak semata-mata dibaca, tapi dihafalkan. Walaupun usianya sudah berumur, jangan patah semangat. Dihafalkan Al-Qur'anul Karim. Minimalnya juz Ammah dia hafal. Ya, minimalnya juz Ammah hafal dari bidana azani Allah wa iyyakum. Masya Allah. Apalagi yang masih muda, yang masih belia potensi tinggi untuk menghafal, itu sangat-sangat ditekankan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Tentunya tidak pantas seorang muslim
yang memiliki potensi untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, untuk menghafalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sia-siakan diganti dengan menghafalkan bait-bait suara syaitan. Ya, kalau lagu, masya Allah. Ya. Sekali dengar, hafal. Nah, yang sekali dengar. Separuh mendengar, hafal. Beliau berjalannya. Separuh mendengar, hafal. Kalau lagu. Kalau Al-Quran, masya Allah, sebetulnya luar biasa. Ya, ini tentunya ya secara nurani seorang muslim ya yang baik, perkara yang saya beli tidak seyogyanya ada pada seorang muslim. Adalah apalagi suara-suara syaitan ini merupakan syiarnya salah satu cara ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Kalau mereka berdoa di tempat-tempat peribadahan mereka di gereja, di mana berdoanya? Nyanyi dari sini azani Allah wa iyyakum sampai ada musisi gereja, masya Allah. Gitu ya. Nah, yang menciptakan lagu-lagu. Nah, sebagai bentuk doa kepada Tuhan mereka. Itu orang kafir. Ya, lumrah. Memang demikian kesesatan mereka. Apakah kemudian kaum muslimin ikut-ikutan seperti itu? Perkara yang sangat-sangat memalukan di sini azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga kita ubah. Ya, kalau menjumpai diri kita saat ini berada di atas kesalahan, segera kembali kepada kebenaran yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, dan menjelaskan, mensyarah, gitu ya. Mensyarah maksudnya menjelaskan tafsir dari surat-surat tersebut yang wajib untuk mereka pahami. Nah, sehingga apa yang kita baca di Tanbih Al-Azani Allah wa iyyakum itu dituntut untuk dipahami kemudian diamalkan. Ya, dipahami kemudian diamalkan. Kalau sampai kita di Tanbih Al-Azani Allah wa iyyakum membaca Al-Quran sebatas di lisan saja, tidak ada tadabbur dari hatinya di Tanbih Al-Azani Allah wa iyyakum, itu termasuk ya, watak yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bukankah orang-orang Yahudi di Tanbih Azani Allah wa iyyakum mereka pandai membaca kitab Taurat? Masalah kitab Taurat pandai membaca, masya Allah luar biasa. Tapi tidak mau mentadabburinya, kemudian berlanjut tidak mau mengamalkannya di Tanbih Azani Allah wa iyyakum. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang Yahudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Ya, perumpamaan orang-orang yang membaca Taurat, ya. Humilut Taurat, ya. Dia tahu Taurat, paham isi Taurat, masya Allah, ya. Pandai membacanya dengan suara-suara yang indah dan merdu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, summa yahmiluha, tapi tidak mau ditadabburi, tidak mau diamalkan. Ya, kama dalil himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Ya, jadi diumpamakan ya keledai bawa Taurat. Itu untuk orang-orang Yahudi. Kemudian apakah kita mau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seekor keledai yang memikul mushaf Al-Quran dengan berbagai macam model dan jenisnya, yang memikul Fathul Bari, gitu ya. Masya Allah, ada keledai memikul Fathul Bari. Subhanallah, luar biasa ini, kemana-mana Fathul Bari dikocok. Baik, tapi tidak mau diamalkan, tidak mau ditadabburi, diumpamakan seperti keledai. Ya. Hewan yang sangat rendah di Tanbih Azani Allah wa iyyakum, yang dikenal dengan kedunguannya, ya benar. Ya, itu perumpamaan untuk orang yang bingung, yang bodoh ya. Nah, karena keledai salah satu bentuk kedunguannya ketika mendengar suara singa atau suara macan, ya, bukannya malah lari, malah menyembunyikan kepalanya. Ya, dianggap tak, kalau kepalanya sembunyi. Nah, mulai lari, kan lucu ya. Nah, dia itu menyiapkan dirinya untuk istilahnya singa. Baru dengar suaranya, bukannya malah lari. Kalau hewan yang cerdas, kan lari. Ya, ada gelagat yang membahayakan dirinya, lari. Keledai, enggak. Ya, diam di tempat. Nah,
tidak mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dirinya, tidak. Nah, sehingga diumpamakan, ya, dijadikan perumpamaan untuk orang-orang yang bodoh dengan zina dan yang baru wa'iyyahu. Ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan untuk orang-orang Yahudi yang tidak mau mempelajari kitab yang diturunkan kepada mereka, yang berlanjut tidak mau mengamalkan isi Taurat yang telah mereka ketahui dari Madinah dan Allahu wa iya. Sehingga termasuk perkara yang harus dijauhi oleh seorang muslim yang membaca Al-Quranul Karim namun tidak memahami apa yang dia baca dari Madinah dan Allahu wa iya. Di samping kita membaca Al-Quran, bagus bacaan kita terhadap Al-Quranul Karim, perkara yang dituntut yang lebih daripada itu adalah mempelajarinya, memahami apa yang kita baca, mentadabburi setiap ayat yang kita baca, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita yang diberikan Allah wa iyyakum. Nah, dikarenakan jamnya sudah jam 9. Nah, sudah lewat. Nah, suka nampak baterainya sudah mulai melemah, gitu ya. Kalau tadi kan dilihat matanya masya Allah, on fire, semangat. Ya. Sekarang sudah mulai redup. Ya mungkin kalau kita masuk pada tafsir surat Al-Fatihah, ya. Nah, 14 anime yang diberikan dari Allah, wah ya malah tidak dibahami dengan baik. Sehingga kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk ya tafsir ringan, ya ringkas untuk surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan penafsiran surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas dengan penafsiran yang ringkas. Sehingga pertemuan yang berikutnya diharapkan untuk membawa mushaf Al-Quranul Karim sehingga bisa kita lihat ayat-ayat yang akan kita pelajari dari Madinah dan Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.